Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala wa ni'mati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bila ada syafi'il dunia wa hadirin bi rahmatin wa salim alaihi wa alihi wa sahbihi wa la tabi'in 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 billahi wa awliyaillah inna kan wa ila jami'il hadisin wasirin khususnya Syekh Imam Al-Qadari wa Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Ahmad Al-Razi wa Syekh Imam Al-Qutubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin Nasyidi wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Imam Syawri wa Syekh Masyaudani wa Syekh Mahmud Al-Halusi wa Syekh Nawawi Al-Bastami wa Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi wa Syekh Jabir Mu'asyib wa Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi wa Syekh Tantawi wa Syekh Bani Juhaili wa Syekh Muhammad Ali wa Syekh wa Syekh Quraisyiyah wa Syekh Bisri Mustafa wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa ila mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syawila lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tasik ke surah Al-Baqarah ayat 103. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illahu. La ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mawtiha فبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وإلهكم utai pangeran sira kabeh iku ilahun pangeran wahidun kang suci nijeni. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illa huwa kejaba Gusti Allah dhewe. Ar-Rahman kang paring welas ar-Rahim tur kang akeh asih. Inna fi khalqis samawati temen setuhune iku ing dalem tumitahe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Waktila filaini lan beda-beda bengi wan nahar lan rahino awan wal fulki lan perahu alati kang tajri melampau yas alati fil bahri dalam segoro bima kelawan barang yang fa'u kang manfaat ya yas ma'an nasa ing menungso wa malan barang anjala kang nurunaken sapa Allah ing man minas samai saking langit mimma ing bayangi banyu Fa'ahya menguripakan sahaja Allah bihi kelawan makna al-ardo ing bumi Ba'da mautiha ing dalam sa'usi matini ardi Wabassalan gelar sahaja Allah fiha ing dalam bumi min kulli dabbatin ing sekabiannya rumah nanggal Wataswifir yahilan niyumpe piro-piro angin Wasa'ati lan mendung al-musakhkhari kang den tarik binas sama ing dalem antara langit wal ardi lan bumi la ayatin yang tidak dipiro-piro pertondo li kaumin tumrape kaum ya'diluna kang padha angen-angen sapa ya si kaum utawa arifut setunggal atus swidak 3 setunggal atus swidak 4 pangeran kita menungso kabeh iki pangeran kang maha tunggal. Ora ana pangeran kang hak
kejaba panjenengane kang maha welas tur maha asih yaiku Gusti Allah taala. Bukti-buktine yaiku kedadian langit lan bumi kang mesti ana kang dadekake. Lan perbedaane wengi lan rahina. Kadang-kadang dawa wengine, kadang-kadang dawa rahina. Perbedaan kang mengkono iku bisa cetha ana ing negara utawa tanah kang adoh saking hakul istiwa. Lan anane kapal-kapal lan perahu-perahu kang bisa mlaku ana ing banyu kanthi ora kandas. Ana ing dasare bumi kang perahu-perahu mau nggawa apa kang manfaati manungsa. Lan uga banyu kang tumurun saking langit kang kanggo nyuburaken bumi lan uga angin-angin mendung kang kabeh mau nuduhaken omane lan wujude zat kang nitaken lan kang mulus. Mau kabeh yen kita gelem mikir wis mesti kita nuli bisa yakin ora ana maneh kang bisa nitaken lan kuwasa ngurus kejaba mung Allah taala dhewe kang maha tunggal. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu semua, Tuhan kamu semua adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah part 2, keterangan yang kedua. Kalau kemarin kita sudah bahas ayat niki, saya sudah menceritakan tentang asbabun nuzul ayat niki. Cuman dari yang kalau terangkan 2 dari 3 asbabun nuzulnya. Jadi insya Allah tentang ayat 1 tidak apa kalau terangkan yang ketiganya nopo. Oleh kalau ini, yang kalau sampaikan itu paling tidak yang paling banyak itu dari 2 tafsir, yaitu tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Abdul Mansur. Terus kalau dia bahas tentang kitab Nasorihul Ibad, juga kalau bahas tentang kitab Al-Mubtada wal Khabar, yang mana kitab Al-Mubtada wal Khabar itu bukan kitab nahwu. Ini dua penerangan bukan ini, tapi di 2 minggu yang lalu tetap ini pray kita pilih jelas sopo. Mungkin sing terpilih bisa amanah ya, bahwa si baca bahwa Jawa Timur menjadi lebih baik. Dari keterangan yang mau sampaikan ini tentang siklo supi. Padahal dia kalau ngakoni tapi dia kok supi, musupi. Jadi wong lain. Dia betul kalau tulis berdoa yakin lah. Aku nerangno insya Allah tak lali lah. Tapi Gusti Allah mari ini supi dulu. Cuman kalau lebih kan ketika nyampe begini beliau. Wong ini cerita sekaligus ijazah. Wong jenenge Syekh Abu Bakar Asyibli, sing gak gelem muni la ilaha illallah, muni Allah mergo beliau khawatir lek ngucap la ilaha marung mati, khawatir mati dalam keadaan takut menafikan Tuhan. Sebab la ilaha illallah itu, la ilaha itu kalimat nafi, illallah itu kalimat isbat. La ilaha itu kalimat kekafiran. Lek ditulisno illallah itu adalah kalimat iman. Ini sampun kula terangkan. Tafsir Al-Qurtubi diterangkan seperti itu. Terus kalau matur siapa itu Abu Bakar Asyibli, kalau cerita itu di kitab Nasorihul Ibad. Terus matur itu kalau cerita tentang kitab Al-Mubtada wal Khabar. Dinilai mari sembahyang 5 waktu, Syekh Abu Bakar Asyibli daluaken beliau mengistimewahkan meniopori. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil azim. Terus mangkon itu diterusno sallallahu alaihi ya Muhammad. Kita kalau kita awal khabar ini sampun kula terangkan bahwasanya lek mari salat asar ambek mari salat subuh maca samare maca niku
maca ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi ulang-ulang wis diwaca. Waca sing jomblo sithik duda-duda iki payu rabi kabeh. Iki sing mangguri duda ya ono niku. Ya, pokoknya sing duwe hajat-hajat diwaca niku. Mugi-mugi lho. Lah, atas sebagian kiai nggih kula lampahi niki, kula lampahi sekalipun teng kitabe mboten enten. Sekalipun teng kitabe mboten enten keterangan seperti itu, cuma kula lampahi enten kiai sing dawuhaken ketika maos ya Rabbi sholli ala Muhammad wa tahminal khairi kullahu niku. Kan ping pira iki? Ping 10. Nah, ketika maca ping 10 niku tangane niku gegem ngene. Jadi ya Rabbi sholli ala Muhammad wa tahminal khairi kullahu siji. Loro, telu, papat, lima, enam gitu, wis sama 10. Niku dikiasno perkara-perkara sampeyan sing rupek-rupek sing ketutup mbok jodohe, mbok hajate, mbok rezekine sing ketutup kaya ngene niku maca ping 10 dadine kebutan. Nah niku sajane iki kula lampahi ngoten niku cuman nggih kula wingi supi mboten kula sampai. Terus kula sampekno pertemuan niki. Ya bisa kawan kelas takmil khairi bulan-bulan biji, loro, telu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hajat sampean masalah sampean wis nopo kawan sing ketutup kegegem niku man kekunci niku man faktah minal khairi bulan-bulan. Mugi-mugi Allah buka segala setiap apa hajat panjenengan, masalah panjenengan dan nopo mawon sing ketutup niku mugi-mugi dibuka. Pun. Kalau nori tadi teleponnya, guys. Kalau kemarin saya membaca dari setidaknya sing kula baca di tafsir Al-Qurtubi kali tafsir Ad-Durrul Mansur, kali ini kalau masih baca ayat 163, kali ini saking tafsir Al-Wasil, kalau betul tafsir Al-Wasil ini tafsir kalamnya Syekh Muhammad Sayyid Tontowi. Insya Allah pun nanti kalau terangkan, beliau itu sering dicuplik, pendapatnya itu sering dicuplik oleh Profesor Quraisyah. Jadi dengan kata tafsir Al-Misbah, itu kalau anda membaca tafsir Al-Misbah, itu Profesor Quraisyah itu sering menurut pendapat Syekh Tontowi, pendapat Syekh Tontowi, dan itu tidak mengherankan sebab Profesor Quraisyah itu kuliah di Al-Azhar. Sementara Syekh Tontowi itu adalah mufti Al-Azhar, yang mana mufti itu sudah gelarnya di atas rektor dan mendapat kedudukan tertinggi tenggoni Universitas Al-Azhar. Jadi tenggoni beriki, tenggoni tafsir Al-Wasil karangan Syekh Muhammad Tontowi itu menjelaskan apa itu ilah. Ketika dikatakan wa ilahukum ilahu wahid, apa sih ilah itu? Kita mengatakan ilah itu adalah Tuhan. Kita mengartikan seperti itu. Apa definisi ilah? Al-ilah. Dan ini dikatakan wal ilahu fi kalamil arabi huwa al-ma'budu mutlaqan. Ilah, al-ilah di dalam kalam Arab itu adalah bermakna al-ma'budu mutlaqan, yang disembah secara mutlak. Wa lidzalika ta'addadat al-alihatu indahu. Oleh karena itu, di dalam kalangan penyembah, maksudnya kita bicara tentang asbabun nuzul ayat ini kemarin, wong-wong musyrik itu gawok ketika mendengarkan ternyata Tuhan orang Islam itu wahid, bagilah ilah wahid. Loh, pengerangan siji. Di dalam bayangan mereka, karena kebutuhan mereka banyak, maka mereka memerlukan Tuhan yang banyak. Maka ini ta'addadat al-alihatu indahu. Oleh karena itu walizalika ta'addadat wilang-wilang apa al-alihatu Tuhan-Tuhan indahu ing dalam kersane wong-wong musyrik itu. Jadi al-ilah di dalam kalangan Arab itu adalah bermakna
Tuhan sesuatu yang berbuat yang hak disembah, al-ma'budu mutlaqan, yang disembah secara mutlak. Wal muradu bihi fil ayatil karimati, yang dimaksud nanggone ayat yang mulia ini al-ma'budu bihaqqin bidalil ikhbari anhu bi annahu wahidun. Yang dimaksud nanggone ayat sing mulia iki al-ma'budu bihaqqin, yang disembah secara hak bidalil ikhbari anhu bi annahu wahidun, dari dalil-dalil yang dikabarkan bahwasanya dia sesungguhnya dia itu satu. Wal maknanya wa ilahukum allazi yastahiqu aqidata wal khudu'a ilahul wahidun fardun shamadun. Maknanya dari ayat ini wa ilahukum ilahu wahid, yaitu Tuhan itu yang wajib kita beribadah kepada Dia, kita khudu kepada Dia. Itu adalah Tuhan yang satu, yang sendiri, yang maha somat. Itu biasanya dimaknai oleh wong Jawa boten gadah weteng, tidak makan, tidak minum. Faman abada syai'an dunahu, sapa wong kok nyembah sesuatu dunahu selain Allah, atau abada syai'an ma'ahu, atau menyembah sesuatu bersama selain Allah, fa ibadatuhu batilatun fasidatun, maka ibadahnya itu batil, maka ibadahnya itu rusak. Kalau wong nyembah saliyane Gusti Allah, walaupun dia berbuat baik kepada manusia, kepada sesama manusia, sering memberi, tidak pernah menyakiti, tapi tetap saja ibadahnya itu batil, ibadahnya itu rusak. Maka lewat keterangan ini dulu pernah saya sampaikan bahwasanya ada anggapan dari orang-orang tertentu ini yang mempunyai anggapan bahwasanya semua agama itu sama, semua agama itu mengajarkan kebaikan, semua agama itu mengajarkan jalan menuju surga. Sokoy sing api nanti ketemunya di surga. Itu ono anggapan seperti itu, yang mengatakan semua agama itu sama. Mungkin akhirnya gak sepiro, tapi dulu di kalangan kampus-kampus itu kata sing seperti itu. Islam liberal istilahnya, Islam liberal. Dan itu terbantahkan. Kalau ada orang yang beribadah kepada selain Allah, batilatun fasidatun, itu batal dan rusak. Kenapa? Lianna ibadah as-shayhata hiya ma yartajibu biha al-abidu ila al-ma'budi bihaqqi allati qamat al-barahim as-syari'atu ala wahdaniyatihi wa huwa Allahu rabbul alamin. Sebab ibadah yang benar itu adalah ibadah yang ditujukan kepada Tuhan yang berhak disembah, yang telah ditegakkan oleh bukti-bukti yang jelas. Mungkin bukti-buktinya kita bahas di ayat 104. Dan Tuhan itu adalah Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tentunya ayat ini Allah menggunakan redaksi wahid. Yang tinggali wa ilahukum ilahu wahid. Ini sampai kalau terangkan bahwasanya ilah itu sudah diulang 2 kali untuk memberikan penekanan bahwasanya Tuhan itu wahid. Walaupun seandainya wa ilahukum wahid, ini secara nahwu ini sudah termasuk kalam, sudah bisa dipaham. Tapi diulang oleh Allah kata ilah untuk memberikan penekanan bahwasanya ilah itu wahid. Nah, mungkin orang sing takon, apa bedane wahid karo ahad? Nah, kalau ayat ini Gusti Allah dawuh wa ilahukum ilahu wahid, sementara nang surah Al-Ikhlas dikatakan qul huwallahu ahad. Pertanyaannya, ma al-farqu bainal wahid wal ahad? Apa bedane wahid karo ahad? Kalau kita tafsir, sing jenenge tafsir niku lugha takwil fi ma'ani tanzil. Lugha takwil fi ma'ani tanzil. Boten sing terkenal
nama tafsirnya, tapi lebih dikenal dengan tafsir Al-Khazin. Tafsir Al-Khazin ini dikarang kali Syekh Alauddin Ali bin Muhammad bin Umar. Syekh Alauddin Ali bin Muhammad bin Umar ini ulama kelahiran Baghdad. Lahir pun sangat lama sekali, 678 Masehi, 678 Hijriah. Meninggal tahun 741 Hijriah. Lahir teng Baghdad, sedone teng Suriah. Termasuk kitab tafsir salaf, kitab tafsir kuno. Pemeriku Syekh Alauddin Ali Dawud ketika menjelaskan tentang surah Al-Ikhlas. Wal farqu bainal wahidi wal ahad. Perbedaan antara ahad dan wahid. Napa? Annal wahida yadkhulu fil ahadi walakin akis. Sesungguhnya wahid itu masuk ke ahad tapi tidak bisa sebaliknya. Wahid itu bisa masuk nang ahad tapi ahad tidak bisa masuk nang gone wahid. Iki koyo nabi karo rasul ngoten lho. Lek rasul iku yo pasti nabi, lek nabi kurang kawan rasul. Begitu juga wahid dan ahad. Lek wahid itu bisa mlebu nang ahad tapi ahad gak bisa mlebu nang wahid. Lek wahid itu yo pasti ahad. Lek wahid itu bisa mlebu nang ahad, lek wahid bisa mlebu nang ahad gak bisa mlebu nang gone wahid. Wahid dan ahad beda. Wakilan ada yang juga mengatakan inna wahidah yusta'malu fil isbati wal ahad fil nafi. Wahid itu digunakan untuk isbat, penetapan. Maksudnya wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Dia tetap posisi penetapan. Sementara ahad wal ahad fil nafi. Wal ahad itu digunakan untuk penafian. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwasanya Allah itu satu, ya esa. Wis kalau yang mana penafian. Takulu fil isbati. Dalam tafsir Al-Khazin itu dikatakan lek isbat itu wahid itu mana? Wahid itu adalah isbat. Isbat itu seperti halnya pengucap siro, ucapan Anda ro'aitu rajulan wahidan. Ro'aitu ningali sapa ingsun rajulan wong lanang wahidan kang siji. Ro'aitu rajulan wahidan, menetapkan aku ndelok wong lanang siji, itu ditetapkan. Sementara wafin nafi, sementara di dalam nafi contoh ini ma ro'aitu ahadan. Maro itu orang ningali sapa ingsun ahad dan ing wong suci. Saya tidak melihat siapapun sama sekali. Jadi lek wahid itu isbat, lek ahad itu nafi. Wakila al-wahid huwa al-faridu bidzati fala yudhihi ahad. Ada juga yang berpendapat wahid itu tunggal dalam zatnya. Zat sing tunggal. Sementara ahad al-munfaridu bil makna fala yusyariku fi ahadun. Sementara kalau ahad itu tunggal dalam maknanya, tunggal dalam sifatnya. Jadi tidak ada yang menyerupai sifat Allah sama sekali. Itu perbedaan antara wahid dan ahad. Ini sampai kita terangkan la ilaha illallah itu adalah kalimat. Lek diterusno kalimat iman tapi lek dipotong la ilaha itu adalah kalimat kafiran. Lek diterusno illahu itu adalah kalimat iman. Iku yo kalimat nafi, kalimat isbat. Sampun kula terangkan ini lanjutannya ayat Ar-Rahmanur Rahim. Maknanya sebenarnya sama, cuman kalau orang-orang kuno, kalau sampai biar maknanya ketika mondok biasa kiai-kiai kuno itu makna ini Ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Jadi kalau sifat Rahman Allah itu diberikan kepada semua hamba Allah, baik yang beriman ataupun yang kufur,
baik di dunia ataupun di akhirat. Sementara Ar-Rahim itu terbatas hanya kepada orang-orang yang beriman dan hanya di akhirat saja. Maka ini Bu, bahwa sering matur bahwasanya ketika ada seseorang yang kafir mati dalam keadaan kafir, ojo bisa-bisa menyebut jenazah itu dengan ucapan almarhum. Sebab almarhum itu dari kata almarhum teko kata rohim. Rohim itu hanya mengenai akhirat belaka, sementara orang yang mati dalam keadaan kafir, mati tak tetapi agama Islam, dia tidak mendapatkan rahmat Allah mengenai akhirat. Maka jangan ucapkan almarhum kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Sebab kita asik ngomong mati duduk Islam diucapno almarhum. Niku tasih eta. Pun kita lanjutkan. Ayat 1 niki, kalau kita bicara ilmu nahwu, sesungguhnya ayat niki atof marang ayat 159. Dengan tinggal di ayat 159, kalau betul jelas apa niku atof, ayat niki wa ilahum ilahu wahid niki, ayat niki atof maring ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ila akhirih. Ayat 159 ini menceritakan tentang wong-wong sing menyembunyikan kebenaran. Apa kebenaran yang disembunyikan oleh orang-orang itu? Kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya menurut sebagian riwayat banyak di antara orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab itu menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad. Mereka menyembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad sehingga ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi Rasul, orang-orang ahli kitab tidak tahu kalau itu adalah Rasul yang dijanjikan oleh Allah. Jadi mereka menyembunyikan kebenaran. Rohib-rohibnya orang-orang Yahudi, pendeta-pendetanya orang-orang Nasrani, karena mereka menyembunyikan kebenaran. Lalu ayat ini diturunkan kepada mereka. Wong-wong Yahudi, kita sudah membahas ayat pengayat itu. Bahasanya mereka itu wong Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah, sementara orang-orang Nasrani menganggap Isa ibnu Allah. Lalu ayat ini turun untuk mereka. Wa ilahukum ilahun wahid. Terus mereka itu meminta bukti kalau memang Allah itu adalah Tuhan. Bukti ini apa? Turunlah ayat 164. Lanjutannya ayat 164, inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan silih bergantinya malam dan siang, wa fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa, dan bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya. Wa tasfiha min kulli dabbah. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Wa tasrifir riyahi was sahabi al-musakhkhari bainas samai wal ardi, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. La ayatil liqaumi ya'qilun. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Asbabun nuzul ayat ini dari 3 asbabun nuzul yang sudah kula critakno kali di pertemuan sebelumnya. Bergone kitab tafsir At-Tabari dan kitab tafsir Abdul Mansur ini diceritakan tentang asbabun nuzulnya ayat ini. Begitu juga tentang kitab Lughatun Nuzul fi Asbabin Nuzul diceritakan bahwa akhraja Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawai min tariqi Sayyid
mau mintori Jayyidin mau sulit an Ibni Abbas. Asbabun nuzul ayat ini, ya, Ibnu Abi Hatim, kalau Ibnu Mardaweh menceritakan, meriwayatkan dari jalur yang baik dan bersambung saking Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas jauh, kalau Quraisyun lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy itu matur marang Kanjeng Nabi. Apa isi permintaan orang-orang Quraisy kepada Kanjeng Nabi? Ud'ullaha ayat alana as-sofa dhahaban. Jaluan Gusti Allah ayat alana as-sofa dhahaban. Jaluan Gusti Allah dadekno bukit sofa ini menjadi emas. Ini kan pencerita inna sofa wal marwata min sya'airillah. Nyambung, jangan melok ngaji terus. Roh ini inna sofa wal marwata. Orang-orang Quraisy itu meminta kepada Kanjeng Nabi, dadekno sofa itu emas. Natakun wabihi ala adwina, yang mana emas itu nanti akan kita gunakan agar kita kuat menghadapi musuh kita. Pancen awakmu Nabi, ya pancen awakmu Nabi Muhammad. Mau sofa iki dadekno emas. Kanjeng Nabi ini boten langsung iyo, ikan langsung gahi. Kanjeng Nabi menunggu wahyu Allah. Fa'alhallahu ilaihi anni mu'tihim fa'aj'alahum as-sofa dhahaban. Lalu Allah itu memberikan wahyu marang Kanjeng Nabi. Yo, aku akan memberikan mereka. Fa'aj'alahum as-sofa dhahaban. Maka saya akan menjadikan bukit sofa itu menjadi emas. Walakin in kafaru ba'da dzalika azabtuhum adaban la u'adzibu ahadan minal alamin. Tapi lek wong-wong kafir Quraisy iku sakmarine aku ndadekno bukit sofa menjadi emas, kok cepet kufur, maka saya akan mengazab mereka semua yang tidak pernah azab itu aku berikan kepada orang lain. Lek pancen ketika orang-orang kafir Quraisy meminta bukit sofa itu menjadi emas, Allah memberikan wahyu, iya wis warang iya Gusti Allah bakal ngekei. Tapi mari dikei bukit sofa itu jadi emas, lalu mereka tak kufur kepada Allah, mereka beriman marang Allah, maka Allah akan memberikan azab kepada mereka yang mana azab itu tidak pernah diberikan kepada seorang pun di muka bumi ini. Ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu ini, menerima saking Allah kabar ini, memperjawab Nabi. Fakol mongko ngendika sapa Nabi, Rabbi ta'ni wa qaumi fa'atuhum yauman biyaumin. Ya Allah, terus Kanjeng Nabi, ta'ni wa qaumi, tinggalkan aku dan kaumku. Panjenengan tinggal mawon kula kaliyan kaum kula. Fa'atuhum yauman biyaumin. Biar kula berdakwah kepada mereka hari demi hari. Kok kula karo panjenengan sing ditawani kaya ngono, ya apa lek iku didadekno emas iya, tapi lek wong sing ngadep iku lho ya, apa lek tetep gak gelem iman marang Allah terus dianggap yang tidak pernah ngadep itu berada di dunia. Lek cara kula karo panjenengan ditawani kaya ngono, wis dianggap kan mati, kira-kira ngono kira-kira. Tapi apa jawab Nabi? Dakni Rabbi dakni wa qaumi fa'atuhum yauman biyaumin. Ya Allah, biarkan saya dan kaumku, biarkan saya dan kaum saya, biarkan, maka saya akan berdakwah kepada mereka hari demi hari. Fa'ajallahu hadhil ayat, maka Allah menurunkan ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ila akhir. Wa kaifa yas'aluna as-safa wa hum yarawna minal ayati ma huwa a'dhamu minas safa. Bagaimana bisa mereka meminta sofa itu menjadi emas padahal dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang ayat-ayat Allah yang lebih agung daripada as-safa.
Umpama sofa itu tidak mas teman, sebenarnya sudah ada ayat-ayat Allah di sekitar kita, tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar kita, yang mana mereka bisa melihat itu semua. Makanya lanjutannya ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi. Dalam angan-angan ayat 1-4 niki kita bisa mengetahui bahwasanya begitu besar tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah. Lewat asbabun nuzul ayat niki kita bisa mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Umat sing didakwahi njaluki aneh-aneh wis dikono koyo ngoten, wis dikei SK karo Gusti Allah, lek gak gelem iman ya didadekno emas, bukit sofa lek gak gelem iman kok diadab. Tapi Kanjeng Nabi mboten purun ngiyoi betapa mulianya akhlak Rasulullah, betapa sayangnya Rasulullah terhadap umatnya. Umatnya tidak diadab dengan keras, tapi Nabi tidak mau. Bahkan tutur kata Kanjeng Nabi itu sangat lembut kepada umatnya. Walaupun umatnya itu betul burung iman, tapi tutur katanya Kanjeng Nabi sangat lembut. Gak tahu Pak Kanjeng Nabi goblok-goblok lagi. Goblok, jodolnya kok goblok. Gak tahu Kanjeng Nabi kaya ngono. Ya ono wong kaya ngono aduh terus sifate Kanjeng Nabi. Bisa, tidak panas. Bol, tak tahu kan cuma tiba tiba beli. Goblok-goblok tau mati. Tidak pernah sama sekali tutur kata Kanjeng Nabi itu sangat halus, sangat lembut. Walaupun kepada orang-orang yang tidak beriman. Wong sing kafir Quraisy pun Kanjeng Nabi jawabnya seperti itu. Dani wa qaumi fa innahum fa'ad'uhum yauman biyaumin. Biarkan saya ya Allah dan kaum saya akan tetap berdakwah kepadanya hari demi hari dengan dakwah yang halus, dengan tutur kata yang lembut. Jadi ayat ini ngejak marang semua manusia, baik sing sawis iman atau sing gak iman, untuk berpikir dan merenung tentang ayat ini. Napa? Inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi Gusti Allah memiliki menggunakan redaksi fi khalqis samawati. Dia pun nanti kalau terang buku tentang ayat piro serobot suwi apa perbedaan khalaqo dan ja'ala. Yo biasa dimaknani ndadekno, biasa dimaknani nyiptakno. Tapi ada perbedaan antara redaksi khalaqo dan redaksi ja'ala. Lek khalaqo, kalau pada ini mana keterangan kemudian mungkin orang sing lali atau gak dicatat dari yo lali. Lek khalaqo itu adalah penciptaan Allah tanpa keterlibatan manusia di dalamnya. Itu khalaqo. Tanpa campur tangan manusia di dalam proses terciptanya tersebut. Sementara ja'ala itu Gusti Allah nyiptakno, tapi diperlukan campur tangan manusia di dalamnya. Contoh ayat yang paling populer, sering kita dengar penceramah-penceramah, terutama ketika Walimatul Urus. Niku sing sering disampaikan ya qori, ya sing ceramah niku surah Ar-Rum ayat 21. Niku Gusti Allah dawuh wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Temriku Allah dawuh ana khalaqa ana ja'ala. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Khalaqa, Allah menciptakan pada kamu semua min anfusikum azwajan, dari diri kami itu pasangan. Jadi Gusti Allah harus ciptakno gaya pandai itu pasangan-pasangan kita. Ya sing gak duwe pasangan ya sakno main. Tapi Allah itu menciptakan pasangan buat kita.
Apa tujuan Allah menciptakan pasangan buat kita? Lintas gunung supaya anteng. Di pasangan itu anteng, tenang. Dari sapa sendiri tetap tenang. Gusti Allah tahu an khalaqalakum min anfusikum azwajal lintas gunung supaya anteng. Duwe bojo iku supaya anteng. Tapi lek dadi bojo ya anteng apa. Tapi ya ana duwe bojo iku malah gak anteng ya ana model kaya ngono ya ana. Model itu bojo tambah gak anteng. Tambah ditinggal metu wae sumpek tambah nang omah. Ngono model kaya ngono ya ana. Cuman lazimnya manusia ya itu mempunyai pasangan agar hatinya itu merasa tentram. Lanjutannya ayat apa? Kita sebelum ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kamu semua rasa cinta dan kasih sayang. Artinya apa? Ketika seseorang sudah menjadi pasangan suami istri, untuk mendapatkan mawaddatan wa rahmah, itu Allah itu menggunakan redaksi ja'ala bukan khalaqa. Sehingga untuk menjadikan pasangan rumah tangga itu mendapatkan mawaddah wa rahmah, ada keterlibatan manusia untuk mendapatkan mawaddah wa rahmah. Umpama ono arek dijodohno gak kenal sama sekali, modele misale ini yang apa caranya supaya aku boleh dia kan arek wong rabi itu rata-rata gak kenal, dijodohno gak kenal karo sing dirabi, sehingga perlu proses ya apa caranya kenal, ya apa caranya wawuh sehingga rumah tangga itu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ja'ala ada keterlibatan manusia. Sementara lek khalaqalakum min anfusikum azwajan itu murni Gusti Allah. Tidak perlu keterlibatan manusia. Tapi lek ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah perlu keterlibatan manusia. Nah, Gusti Allah nyiptakan langit dan bumi itu sama sekali tidak ada keterlibatan manusia. Ayat yang memiliki inna fil khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, segala yang terjadi di alam semesta ini itu tercipta dengan keteraturan yang sangat menakjubkan. Ya kan ada belum angan-angan berapa jarak kita dengan bumi dengan bulan, berapa jarak kita bumi dengan matahari, bagaimana bumi dilapisi oleh atmosfer yang melindungi kita dari benda-benda meteor-meteor, benda-benda langit, sehingga semua yang terjadi ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya atau tidak mungkin tercipta secara kebetulan. Ngomong sikap percaya pangeran itu menganggap semua yang terjadi ini terjadi dengan sendirinya, kan itu tak mungkin. Ini proses terjadinya alam semesta, betapa teraturnya dan telitinya, sehingga pasti ada grand designer yang mengatur alam semesta ini. Grand designer, super grand designer, tidak sekedar grand designer tapi super grand designer. Sesuatu yang mengatur alam semesta ini begitu teraturnya, begitu telitinya, jarak antara planet, jarak antara matahari dan bulan, begitu juga dengan bumi, begitu teraturnya, sehingga kalau jarak itu gak koyok saiki banyak terjadi bencana, tsunami, kekeringan, kedinginan. Jarak antara bumi dan matahari yang sedemikian itu, umpama adoh titik itu, bumi menjadi sangat dingin dan tidak mungkin manusia hidup di dalamnya dan tidak mungkin tumbuhan hidup di dalamnya. Begitu juga kalau bumi dan matahari itu terlalu dekat, tidak seperti sekarang, maka panas tidak mungkin membuat manusia itu hidup dalam panas yang sangat ekstrim. Begitu juga dengan tumbuhan. Ketika kita membaca tafsir-tafsir salaf, tafsir-tafsir kuno, itu kalau memaknai sama, memaknai samawat, memiliki langit, inna fi khalqis samawati, samawat,
itu dimaknani langit itu didadekno tanpa atap, tanpa ada yang menggantung. Dengan moco tafsir pun tafsir salaf, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Tabari, langit itu dijadikan tanpa atap, tanpa ada yang nyonggo, gak ono sing nyonggo, gak ono sing gantung. Sebab pada saat itu ilmu modern belum sampai. Ilmu modern belum sampai, jadi ulama pada zaman itu membayangkan langit itu seperti atap, koyo plafon. Jadi ono sing nyonggo kanan kirine, ono sing apa? Kuda-kuda ono sing gantung itu sebagai penahannya. Karena dulu ilmu pengetahuan belum sampai seperti itu. Ilmu pengetahuan modern belum menemukan apa? Kenyataan, belum menemukan fakta bahwasanya sesungguhnya alam semesta ini belum ditemukan batasnya. Jadi ketika kita melihat mengenai bengi utawa awan belum langit biru, itu bukan berarti biru itu atap itu. Itu hanya sinar matahari yang terbias oleh atmosfer dan gas yang berada di permukaan bumi sehingga kita melihat langit itu biru. Kalau kita melihat di planet lain, langit itu tidak berwarna biru. Karena kita menghuni bumi sehingga kita melihatnya biru karena lapisan atmosfer dan gas yang berada di permukaan bumi terus menerima sinar matahari sehingga warna itu menjadi biru. Padahal sebenarnya secara ilmu modern sampai saat ini alam semesta itu belum ditemukan batasnya. Sehingga kalau kita membaca tafsir-tafsir modern, maknanya samawat itu bukan langit sing dibayang koyo atap sing gak ono penyangga, tidak. Tapi kalau kita membaca tafsir-tafsir modern, ulama-ulama yang hidup di zaman modern, sebagaimana misalnya kita membaca tafsir Al-Azhar karangan Profesor Quraisyah, maka as-samawat itu dimaknani benda-benda langit, matahari, bulan, galaksi, bintang-bintang, satelit-satelit, meteor dan semuanya. Itu yang dimaksud samawat. Wal ardi dan bumi. Begitu juga yang terjadi di bumi. Betapa keteraturannya, antara ono langit, ono laut, ono sungai, ono pohon, ono watu, yang mana semua itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi kalau kita mau melihat langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahari, dan pergantian malam dan siang, bagaimana perputaran bumi pada porosnya sehingga perputaran bumi pada porosnya itu selalu stabil, gak pernah lebih cepat, gak pernah lebih lambat. Dari zaman biyen sampai saat ini perputaran bumi pada porosnya itu selalu stabil, gak tahu kecepatan, gak tahu kelambatan. Kecepatan yang bisa terjadi tidak kestabilan di dunia ini, bencana berkali-kali tidak stabil. Kecepatannya itu stabil, bisa diukur oleh ilmu pengetahuan. Rotasi bumi pada matahari bisa diukur lewat ilmu pengetahuan, sehingga lewat ilmu pengetahuan itu kita bisa tahu kapan jadwal sholat, kapan jadwal buka, kapan jadwal poso, kapan ono gerhana. Itu semua bisa diketahui karena apa? Karena wahtilafil laili wan nahari, pergantian siang dan malam akibat rotasi bumi pada matahari itu selalu stabil. Wong sing ahli falak itu sudah bisa menghitung kapan Ramadan sampai 100 tahun yang akan datang. Kapan ono gerhana sampai 100 tahun yang akan datang. Ono gerhana bulan, ono gerhana matahari itu sudah bisa dihitung oleh ilmu pengetahuan. Sebab apa? Keteraturan bumi dan langit, keteraturan pergantian siang dan malam, sehingga seseorang yang berada di belahan bumi bagian tertentu, ono sing awane luwih ndek, ono sing awane luwih dawa. Sing awane luwih ndek niku posoe diluk, sing awane luwih dawa niku posoe luwih dawa. Sebab apa? Definisi siang, definisi wahtilafil laili wan nahari, definisi lain, definisi malam itu menurut ulama ahli tafsir,
definisi malam itu adalah dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi coro saiki bengi. Untuk terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu adalah nahar, siang. Jadi mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Lah itu di bagian bumi tertentu itu beda-beda. Ono sing siangnya lebih pendek, nggih. Misalnya koyok nang gone Selandia Baru itu poso 11 jam. Poso 11 jam. Ono sing siangnya lebih lama ketika musim panas nang Islandia. Ketika musim panas nang Islandia ketika puasa, nggih, itu poso sampai 20 jam. Kulo kali panjenengan yang hidup di Khatul Istiwa, bahasa bahasa kita Katulistiwa, itu poso standar lunas sampai 14 jam, tak suwe. Tapi kalau kita hidup di negara yang dingin, mengalami 4 musim, kebetulan ketika musim dingin itu puasanya lebih pendek. Kayak kalau Ramadan ini sempat mengalami puasa tak sampai 12 jam, enak. Jam 6 itu sih, turun sembahyang subuh, turun itu jam 6 itu tasik sakit sahur, jam 6 itu tasik turun jam itu wis buka, tak sampai 12 jam. Kita, ya, 12 jam bahkan mungkin lebih. Jadi pergantian siang, pergantian malam dan siang itu juga ada tanda-tanda kebesaran Allah. Lanjutannya ayat, wal kita tajri fil bahri bima yanfa'un nasa. Dan bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Ini mengisyaratkan tentang sarana transportasi. Dia ketika ayat ini turun, itu transportasi belum modern, belum ada mesin, jadi masih tradisional. Bahkan kapal pun, fulkun itu bahtera, perahu sing gede, kapal itu belum menggunakan tenaga mesin, masih mengandalkan angin. Tentang Al-Qutubi dikatakan, bahwasanya orang yang pertama kali membuat kapal, wa awwalu man amilaha Nuhun alaihi salam kama akhbara ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dari orang yang pertama kali membuat kapal itu adalah Nabi Nuh. Memang itu diperintahkan oleh Allah, malaikat Jibril matur marang Nabi Nuh, isna'ha ala ju'in ta'ir. Malaikat Jibril matur marang Nabi Nuh, buatlah kapal, isna'ha ala ju'in ta'ir, seperti jujuk itu dodo atau tulang dadanya burung. Makanya kapal itu koyok dodoe manuk. Ngeten. Pak Amilah Nuhun alaihi salam wiro satan fil alamin bima arahu Jibril. Maka Nabi Nuh membuat kapal niku atas rekomendasi malaikat Jibril, bima arahu Jibril, atas arahan malaikat Jibril. Jadi kalau mandor itu malaikat Jibril sing mungkin Nabi Nuh yang memproyeksi pembuatan kapal Nabi Nuh itu adalah malaikat Jibril, dan itu menjadi warisan ilmu pengetahuan bagi manusia sesudahnya. Bayangkan zaman Paulus mono, Nabi Nuh guru teknologi guru apa, Allah mengutus malaikat Jibril untuk memproyeksi ngongkon Nabi Nuh gawe kapal. Lanjutannya ayat, wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya. Kalau kita mau merenung tentang proses terciptanya hujan, bagaimana hujan itu dari air laut terus menguap, berkumpul menjadi awan, lalu dingin, lalu turun hujan. Betapa Allah itu menurunkan hujan itu dengan tetes demi tetes yang sebegitu kecil. Ini belum angan-angan, ya Allah, kok satu komo dan ini tak tetes kayak sakrono, sakre
kerikil-kerikil temen kocok-kocok sendewa sampean atap-atap plafon oman sampean temen gak dilo ae rusak bentahun dandani kalau kita mau membayangkan itu saja sampo dan bisa kerikil-kerikil misalnya watos kecak kerikil betapa rumah kita akan hancur. Terus sirah kita akan dibiyo gawe helm, gawe pakaian sing tebel, sing komplek kaudanan yo sakmono gede ini. Tapi Allah menjadikan tetes air hujan itu sedemikian tetesnya, ini sedemikian kecilnya, sehingga rumah kita, sawah kita, badan kita tidak rusak karena turunnya hujan. Itu angan-angan mana sabarnya hujan turun, betapa tumbuh-tumbuhan menjadi segar kembali, sumur-sumur yang sudah kering menjadi menyumber maneh, udara yang awalnya sumuk menjadi dingin maneh, ngenakno sing duwe bojo sing tak duwe bojo sakno. Nek maneh. Lah iya, betapa cuma panas malah musim atur betapa senengnya sing manten-manten rodok anyar titik ngono. Mantan-mantan serotok lawas ya salah-salah asem ya. Tapi tetap seneng timbang sing mijen-mijen gak duwe bojo. Wis udan adem gak duwe bojo bisa rada sakno. Tapi bayangkan Allah menjadikan itu semua, turunnya hujan, lalu hujan itu meresap anggone bumi terus menjadi cadangan ketika musim kemarau seperti itu. Wa tafiha min kulli dabbah. Dan Allah sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Di belahan bumi manapun. Niku Allah niku dadekno ana hewan, yang mana hewan itu ya ana sing halal dipangan, ana sing halal dipangan. Lah, sing halal dipangan itu memang dibuat oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Allah dadekno wedhus, Allah dadekno petik, Allah dadekno sapi, Allah dadekno segala jenis hewan yang halal dimakan itu memang untuk manusia, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Bu ibu susune, bu ibu endoke, bu ibu dagingnya dimanfaatkan oleh kita. Jadi sekaligus jawaban bagi orang-orang yang vegan. Bu sampeyan vegan bukan? Nah, ini gak segera terkenal Pak. Nah, ini luar itu ada komunitas vegan. Vegan itu sejenis vegetarian tapi lebih ekstrim. Vegetarian itu orang yang hanya makan dan minum, pokoknya tidak mau dari hewan. Tapi vegan itu gak belum jelas segala sesuatu yang dari hewan yang hidup. Karena apa? Menurut komunitas mereka, komunitas vegan, hewan itu punya hak hidup. Ojo dipateni sapi, ojo dipateni petik, ojo dipateni wedhus. Mereka juga punya hak hidup seperti kita. Itu dari kelompok vegan. Wah, ini edukasi proses. Dan semua hewan yang ada di muka bumi ini diberi rezeki oleh Allah. Dan semua hewan yang ada di muka bumi ini diberi rezeki oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ayat 6 wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun binatang di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Lanjutannya ayat diskepersen kita teman-teman. Batas fikirnya wasahabil musafir baina samai wal ardi. Dan pemisahan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Tafsir Al-Qurtubi, Kanjeng Nabi nanti matur kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-rihu min ruhillah. Angin itu terus Kanjeng Nabi, angin itu berasal dari rahmat Allah. Ar-rihu min ruhillah ta'ti bi rahmati wa ta'ti bil azabi. Kadang-kadang angin itu datang membawa kebaikan, kadang-kadang angin itu datang membawa azab. Fa'idza ra'aytumuha fala tasubbuha. Kalau kalian melihat angin, janganlah kamu taji angin itu. Wa as'alullah khairuha wa ta'inu billahi min syarriha. Mintalah kepada Allah kebaikan angin dan mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan angin. Makanya Kanjeng Nabi itu nanti ngajaraken donga
nek ana angin bebes semua itu Allahumma ja'alna kiamat wa la taj'alha rihan. Ya Allah dengan dadekno angin iki angin riyak sing gawa rahmat, aja dadekno angin ri sing dadekno azab. Pun kabeh iku mati. Pada titik kok gak sampai 5 menit urip namanya. Wes kuwabe ku nek gelem angen-angen la ayatin liqaumi yaqilun. Kabeh niku nek gelem angen-angen itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah baik wong sing gelem berpikir. Wis mungkin lewat keterangan ayat ini nggih. Mungkin lewat keterangan ayat ini kita bisa berangan-angan, kita bisa mikir bagaimana proses alam semesta ini. Kanjeng Nabi tahu tenggone tafsir Al-Munzir karang Syekh Wahab Az-Zuhaili. Niku kanjeng Nabi matur ketika bahas tentang ayat ini, kanjeng Nabi matur napa wailun liman qara'aha hadhil ayata faqad jadiha. Wailun celakalah liman qara'aha bagi orang yang membaca hadhil ayat ini. Celaka ana wong maca ayat ini faqad jadiha, maka kemudian ayat itu dimuntahkan, kemudian ayat itu tidak diambil, dibuang. Celaka bagi orang yang membaca ayat ini, maksudnya memuntahkan itu nopo, faqad jadiha, membuangnya itu nopo, gak gelem mengambil itibar tentang ayat ini, gak gelem memikirkan tentang terjadinya alam semesta ini. Padahal kalau kita mau berpikir tentang alam semesta ini, betapa ini adalah tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah. Bercakap sematan, mugi-mugi tadi keterangan manfaat. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban